Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dimanapun saat ini Anda berada. Selamat bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 dan biasanya menjadi khotbah di ibadah rumah tangga, pertamiangan, persodipan dan sebutan yang lainnya yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan kepadamu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab kamu seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, tidak ada orang yang ingin diperbudak oleh siapapun. Karena menjadi budak adalah keadaan di mana setiap orang tidak boleh berkuasa atas dirinya sendiri. Akan tetapi dia harus berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Apapun yang menjadi keinginannya, apapun yang ada dalam hatinya, perbuatan benar sebenar apapun itu tidak boleh bebas dilakukan karena dia terikat oleh tuannya. Saudara-saudara, begitu sadisnya perbudakan atau penjajahan, dan hal ini pernah dirasakan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga kita bangsa Indonesia ini, salah satu yang menjadi tujuan bangsa ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah menghapus penjajahan dari seluruh muka bumi ini.
bangsa kita tidak menginginkan penjajahan itu terjadi. Karena ketika itu dirasakan oleh bangsa kita, kita sendiri mengalami penindasan yang luar biasa. Saudara-saudara, hal ini tentu menjadi suatu hal yang selalu ada dalam beban pikiran kita, menjadi pikiran bangsa kita. Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita hari ini tidak dijajah atau sedang dijajah? Mungkin secara keseluruhan hari ini kita tidak sedang dijajah oleh siapapun. Kita tidak diperbudak oleh siapapun. Walaupun mungkin kasus per kasus ini bisa terjadi di berbagai tempat. Saudara-saudara, secara umum kita tidak dijajah oleh siapapun. Akan tetapi, jika hari ini saudara dan saya menjadi hamba dosa, apakah yang harus kita lakukan? Roma pasal 6 ayat 15-23 ini akan menjawab tentang hal tersebut. Saudara-saudara, kalau kita baca secara keseluruhan, firman Tuhan ini menjelaskan tentang dua hal, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Rasul Paulus berbicara tentang dua hal tersebut karena didorong oleh keadaan yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen di Roma pada saat itu. Di satu sisi, orang-orang Yahudi memaksa mereka untuk melakukan hukum Taurat. Di sisi lain, orang-orang Kristen juga berhadapan dengan orang Roma yang kehidupan mereka bergelimang dosa dan penyembahan berhala. Dalam kondisi yang demikian, saudara-saudara, Paulus mau menekankan agar orang-orang Kristen di Roma mempunyai jati diri sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pengikut Kristus yang setia, yang tidak diperhamba oleh dosa, tapi senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita akan membahas tentang dua hal ini, saudara-saudara. Pertama, yaitu hamba dosa. Apakah yang dimaksud dengan hamba dosa? Kalau dalam bahasa Yunani, hamba dosa dikatakan sebagai douloites hamartias, artinya hamba atau budak dosa. Begitu. Kata hamartias ini sendiri bermakna tidak kena sasaran atau meleset. Kalau kita umpamakan misalnya ada seorang yang sedang menembak atau sedang memanah target yang ditentukan, dan hasil bidikannya meleset daripada target itu, itulah yang dinamakan sebagai hamartias, meleset dari tujuan yang sesungguhnya. Jadi perbuatan yang lari, melenceng, meleset dari firman Tuhan, sesungguhnya dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang. Dan apabila perbuatan yang menyimpang itu sudah menjadi kebiasaan, inilah yang dikategorikan sebagai dosa. Dan karena itu dilakukan secara berulang-ulang, dia sudah terikat, sudah menjadi hamba, karena sudah dicengkrama, dikuasai, dan tidak bisa lagi keluar dari perbuatan dosa tersebut. Saudara-saudara, kenapakah banyak orang tertarik untuk melakukan dosa? Sesungguhnya dosa itu kelihatannya memiliki sisi kenikmatan, saudara-saudara. Seolah-olah dia nikmat, mempunyai kelembutan, manis, indah untuk dipandang, menggiurkan, mempesona, dan banyak lagi hal yang lain. Seolah-olah dia begitu sangat baik sekali, tapi kelihatan baik sekali, walaupun sesungguhnya dia tidak manis, dia tidak nikmat, tapi hanya kelihatannya saja yang nikmat. Kenapa? Karena
pada akhirnya orang akan terjebak, orang akan terikat dan tidak bisa lagi melepaskan diri daripadanya. Orang yang sudah terjebak dalam dosa adalah orang yang menghambakan dirinya kepada dosa. Orang yang takluk kepada dosa, tidak berdaya terhadap perbuatan dosa tersebut dan tunduk kepada otoritas dosa itu. Seperti yang kita baca di dalam ayat 19 tadi. Mengapa? Karena saat orang hidup dalam perbudakan dosa, dia tidak berdaya. Dia di bawah kuasa tuannya, yaitu dosa itu sendiri. Dan majikannya ialah dosa. Bagaimana seorang hamba hidup kepada majikannya seperti yang kita katakan di atas tadi, demikianlah dia berlaku. Jadi kalau dosa itu sudah menjadi tuan dan manusia menjadi hamba, maka sesungguhnya manusia itu menjadi menghambakan diri kepada dosa. Saat kita diperbudak oleh dosa, saudara-saudara, maka kita akan menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki. Termasuk di dalamnya kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran, ketidakmurnian, menjadi hamba kedurhakaan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di atas tadi. Jadi yang mau dikatakan adalah janganlah kita serahkan hidup kita dikuasai oleh dosa. Sebab saat kita menyerahkan hidup kita pada dosa, maka secara tidak langsung kita telah memberi diri kita dikuasai, diikat, diintimidasi, diperbudak, takluk atas kehidupan dosa tersebut. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 34 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan upah dari dosa itu sendiri adalah kematian yang kekal. Untuk itu, kita seharusnya menjauhi kehidupan dosa dari kehidupan kita. Ada banyak contoh-contoh saudara-saudara, bagaimana orang hari ini sudah terbelenggu, hidup dalam cengkrama kehidupan dosa. Misalnya ketika orang hidup dalam cengkrama narkoba, saat itu dia sudah terlibat dalam pemakaian narkoba dan dia tidak bisa lagi terlepas, sudah terikat dan dibelenggu oleh kehidupan narkoba. Sampai matinya dia akan terikat di sana ketika dia tidak berusaha untuk meninggalkannya. Contoh yang kedua biasanya orang yang menyenangi pornografi misalnya. Saat dia sudah memulai itu, dia sudah menyerahkan mata, pikiran, bahkan memvisualisasikan kenajisan dan percabulan lewat pornografi. Dan ketika itu terjadi, maka Anda telah berada di bawah otoritas kekuasaan iblis. Dan siap-siaplah diperbudak mulai kehidupan yang demikian. Jadi pesannya adalah jangan berikan dirimu, hidupmu menjadi hamba dosa. Karena hal ini membuat kehidupanmu dikuasai oleh si iblis. Sehingga membawa engkau kepada kematian kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, yang kedua adalah hamba kebenaran. Kalau tadi hamba dosa, kondisinya seperti yang kami jelaskan di atas tadi. Yang kedua adalah hamba kebenaran, dan sesungguhnya kita memilih hal yang kedua ini seperti yang disampaikan Paulus menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus adalah representasi dari kebenaran, keadilan dan kebijakan. Itu artinya kita perlu menghambakan diri kepada Tuhan Yesus yang adalah representasi dari kebenaran itu sendiri. Walaupun sesungguhnya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Benar bahwa kita adalah hamba dosa. Dahulu kita adalah hamba dosa.
seperti ayat 17 tadi. Tapi di ayat 18 itu dikatakan bahwa kita telah menjadi hamba kebenaran dengan jalan dimerdekakan dari dosa. Kata kuncinya di situ adalah dimerdekakan. Berarti bukan kita yang bertindak, tapi Allah yang bertindak untuk memerdekakan kita dari dosa. Dimerdekakan dari perhambaan atau kuasa dosa. Dan kita telah menjadi orang yang merdeka dan menjadi hamba kebenaran. Tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi dengan inisiatif Allah melalui Yesus Kristus, kita telah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga inilah menjadi tebusan kepada kita, menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan dosa. Saudara-saudara, dalam hal ini di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, Yesus berkata seperti ini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya orang-orang yang berada di dalam Yesus, orang-orang yang berada dalam firman Tuhan akan senantiasa mengetahui, memahami tentang kebenaran di dalam kehidupannya. Dan kebenaran itu akan membawa orang menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Pada akhirnya, untuk menjadi orang-orang merdeka, Anda dan saya harus menjadi hamba kebenaran itu sendiri. Seperti yang Paulus jelaskan di ayat 18 tadi. Dengan demikian, kebenaran itu pada akhirnya akan membawa kita kepada kehidupan kekal, hidup bersama Bapa di surga. Saudara-saudara, luar biasa tentang kuasa Tuhan untuk memberikan pembenaran kepada kita dalam hal ini. Jadi Roma pasal 6 ini adalah sebuah kebebasan atau pilihan kepada manusia untuk hidup dalam perhambaan akan dosa maupun hidup dalam perhambaan terhadap kebenaran, hamba dosa atau hamba kebenaran. Ketaatan untuk tunduk kepada dosa yang membawa kita kepada kematian, atau ketaatan akan Tuhan, akan kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sesungguhnya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristuslah, sehingga kita dibenarkan dalam iman, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Allah yang luar biasa yang sudah dianugerahkan kepada kita. Buah kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita dituntut untuk berbuat baik. Tujuannya bukan untuk keselamatan, tapi sesungguhnya karena kita sudah diselamatkan, maka bukti ucapan syukur kita harus senantiasa berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu yang menjadi rumusannya adalah perbuatan baik bukan untuk keselamatan, tapi justru karena keselamatanlah kita berusaha berbuat baik, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita sampai memberikan dirinya mati, tapi dibangkitkan kembali sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Orang yang sudah diselamatkan hendaknya menjaga kekudusan hidupnya dan senantiasa hidup seturut dengan firman Tuhan. Seperti tema khotbah kita pada minggu ini, hidup baru di dalam Yesus Kristus. Kalau hidup lama kita adalah hamba dosa, tapi hidup baru kita adalah hamba kebenaran yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir khotbah ini kami akan menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang pemuda dengan seekor babi yang diadopsinya. Pada suatu hari dia sedang berjalan-jalan
si pemuda ini berjalan-jalan dan di pinggir jalan dia melihat anak seekor babi dalam kubangan, dan karena kasihan dilihatnya sudah sakit-sakit, maka diadopsinya lah, diambilnya dari kubangan itu, dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumahnya dimandikan anak babi ini, dikasih makan, dikasih obat, dipelihara, sehingga dia sudah lincah bergerak begitu. Setiap hari babi ini selalu dimandikan, dikasih makan, diberikan tempat tidur yang bagus, tidak seperti tempat tidur babi yang seharusnya. Bahkan ketika dimandikan dikasih sabun, dikasih sampo, maka harum sekalilah babi ini, dan siapapun yang dekat dengannya akan suka karena dia harum begitu. Tapi saudara-saudara, walaupun babi ini hidupnya sudah teratur, makannya teratur, sudah dimandikan, sudah harum, tapi ketika ada kesempatan untuk keluar dari rumah si pemuda ini, dia kembali mencari kubangan dan memberikan tubuhnya di sana, berkubang sampai sekotor-kotornya. Maka pemuda ini pun mencarinya kembali, didapatkanlah dia lagi di kubangan itu. Kembali dibawa ke rumah, dibersihkannya kembali, dirawat kembali, diberikan pengharum, sampo dan lain sebagainya, sehingga babi ini harum kembali. Tapi saudara-saudara, hal ini terjadi berkali-kali. Ketika ada kesempatan, si babi lari ke kubangan. Ketika ada kesempatan, si babi lari ke kubangan. Dan pada akhirnya, si pemuda ini pun merasa kesal. Kesabarannya sudah sampai pada puncaknya. Pada akhirnya di tengah-tengah kebosanannya, kemarahannya, dipotonglah si babi ini karena tidak mau hidup seturut yang diinginkan oleh pemuda ini. Walaupun sudah dia diangkat dari tempat yang jorok itu, tempat yang kotor itu, sudah diberikan hidup baik, tapi dia tidak bisa melupakan hidup di kubangan itu. Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam dosa, kita seumpama anak babi yang hidup di kubangan tadi. Begitu joroknya, begitu kotornya. Tapi Tuhan Yesus sudah mengangkat kita melalui kematian dan pengorbanannya. Kita sudah dimerdekakan. Dan janganlah kembali lagi ke kubangan itu. Karena sesungguhnya kita tidak layak di sana. Tapi kita adalah warga kerajaan surga. Janganlah mencontoh seperti babi tadi. Tapi hendaknya kita menyadari bahwasanya tempat yang jorok itu, yang kotor itu bukanlah tempat kita. Tapi tempat kita adalah kehidupan kekal di surga yang sudah menantikan setiap orang yang percaya kepadanya. Pilihlah kebenaran. Pilihlah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah ini memotivasi kami, semakin menyadarkan kami akan pilihan kami untuk senantiasa hidup menjadi hamba kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua diberkati. Apapun menjadi beban Bapak, Ibu, Saudara-saudara hari ini, biarlah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan saudara-saudara. Dan kami kembali ingatkan, bagi yang belum subscribe channel ini, kami mohon untuk subscribe, ditonton, like, dan share, sehingga ini memotivasi kami untuk melakukan pelayanan ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.